Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinar, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teori grup, khususnya pada sifat-sifat teori grup, yang dimana kita akan membuktikan teorema 2.8 dan akibat 2.20. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pertama, teorema 2.8. Bunyinya setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Artinya, apabila ada suatu unsur yang sama pada suatu grup, maka dapat dilakukan pencoretan. Nah, bukti. Misalkan G adalah grup dan A, B, C anggota sebarang di G, maka akan ditunjukkan jika AB sama dengan AC, maka B sama dengan C, pencoretan kiri. Jika sebaliknya, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C, pencoretan kanan. Nah, kita dapat melihat yang dicoret adalah unsur yang sama pada masing-masing ruas. Unsur terkiri. Nah, unsur terkiri ini adalah A. Dia sama dengan unsur terkiri yang ada di kanan, adalah A juga. Nah, begitu juga pada BA sama dengan CA. Yang dicoret adalah A adalah unsur yang sama pada ruas kiri dan kanan. Nah, yang ini. Maka hasilnya adalah B sama dengan C, dikatakan pencoretan kanan. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan I. Pandang AB sama dengan AC, maka A elemen G. G grup, maka ada A inverse elemen G. Nah, grup itu mempunyai 4 syarat. Nah, syarat keempat grup adalah adanya unsur inverse anggota di G. Nah, unsur inverse dari A ini adalah unsur. Nah, unsur inverse dari A adalah A inverse elemen di G. Nah, maka apabila kita proses A inverse ini ke dalam persamaan AB sama dengan AC, kita peroleh kita kalikan A inverse pada sisi kiri persamaan, karena yang ingin kita lakukan adalah membuktikan pencoretan kiri. Nah, A inverse AB sama dengan A inverse AC. A inverse A sama dengan B. A inverse A sama dengan A inverse A kali C. Nah, di sini kita melakukan hukum asosiatif, atau kita asosiatifkan ini. Dari persamaan yang di atas kita asosiatifkan. Selanjutnya, EB sama dengan EC. Nah, E ini adalah identitas dan B ini adalah unsur. E ini berasal dari A inverse dikali A. Nah, A inverse dikali A akan menghasilkan identitas. Mengapa? Karena identitas mengatakan bahwa apabila unsur dikalikan dengan inverse-nya, maka akan menghasilkan identitas. Nah, ini kan adalah unsur, dan ini adalah inverse dari unsur A. Nah, selanjutnya, B sama dengan C. Mengapa B sama dengan C? E-nya kemana? Nah, E-nya ini adalah identitas, sedangkan B-nya adalah unsur. Nah, hukum identitas mengatakan pada syarat ketiga grup itu mengatakan bahwa apabila unsur dikalikan dengan identitasnya, maka akan menghasilkan identitas itu sendiri. Nah, ini adalah unsurnya dan ini adalah identitasnya. Ini B sama dengan C. Nah, terbukti. Maka AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. Dengan cara yang sama ditunjukkan bahwa jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Nah, di sifat grup yang lain dikatakan bahwa inverse kiri dari suatu grup juga merupakan inverse kanan dari suatu grup. Nah, apabila kita melakukan proses inverse kanan pada persamaan BA sama dengan CA, maka hasilnya adalah B sama dengan C juga. Oleh karena itu, untuk setiap A, B, C elemen G dengan AB sama dengan AC dan BA sama dengan CA, masing-masing mengakibatkan B sama dengan C. Ini berarti grup G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan. Jadi, G memenuhi hukum pencoretan. Selanjutnya, akibat 2.20 yang bunyinya identitas kanan suatu grup juga merupakan identitas kiri. Inverse kanan suatu anggota grup juga merupakan inverse kiri dari anggota tersebut. Nah, pertama kita akan buktikan yang pertama, identitas kanan suatu grup juga merupakan identitas kiri. Kita misalkan G grup dan E identitas kanan di G. Untuk setiap A elemen G berlaku A, E sama dengan A.
Nah, A ini adalah unsur dari grup, sedangkan E ini adalah identitas kanannya. Dikatakan identitas kanan karena ia berada pada sisi kanan unsur. Nah, A dikali E atau unsur dikali identitas akan menghasilkan unsur itu sendiri. Ini adalah syarat ketiga grup atau hukum identitas. Makanya ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya, karena setiap grup yang mempunyai identitas kanan juga mempunyai inverse kanan, maka untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G, sehingga A dikali A inverse sama dengan E. Nah, dikatakan bahwa dalam suatu grup itu ada juga inverse kanannya. Nah, makanya unsur A ini mempunyai inverse kanan. Nah, inverse kanannya adalah A inverse. Makanya dikali pada sisi kanannya. A dikali A inverse. Mengapa? Ini mengapa E? Karena apabila unsur dikalikan inverse, maka akan menghasilkan identitas persamaan kedua. Nah, kita lihat bahwa yang kita lakukan operasi itu pada sisi kanannya. Kenapa sisi kanan semua? A inverse dikali juga dengan sisi kanan A. Identitas juga dikali dengan dengan A pada sebelah kanan, karena yang ingin kita buktikan identitas kanannya adalah sama juga dengan identitas kirinya. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Nah, kita dapat melihat persamaan satu ini kita substitusikan masuk ke dalam persamaan kedua. Nah, lihat. Ini persamaan pertama kita substitusikan masuk ke dalam persamaan kedua. Menghasilkan EA kali A inverse sama dengan EA A inverse. Sifat asosiatif. Maka berlaku sifat asosiatif. Nah, selanjutnya E dikali E. E ini dari mana? E ini dari persamaan kedua. Nah, dikatakan bahwa A kali A inverse sama dengan E. Artinya identitas. Nah, dari salah satu sifat dasar dari grup juga mengatakan bahwa identitas grup itu adalah tunggal. Nah, makanya identitas grup itu adalah E. Nah, E ini adalah A dikali A inverse. Nah, makanya A dikali A inverse. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan hukum pencoretan kanan diperoleh E dikali A sama dengan A untuk setiap A elemen G. Nah, EA ini kita lihat bahwa yang dicoret adalah yang kita lihat persamaan EA A inverse sama dengan A inverse. Ini hasil akhirnya ya. Kita melakukan pencoretan kanan. Nah, yang kita coret adalah A inverse di masing-masing ruas. Nah, menghasilkan EA sama dengan A. Nah, lihat bahwa persamaan ini, E-nya itu atau identitasnya berada di kanan. Nah, sedangkan yang terakhir ini identitasnya di kiri. Nah, berarti terbukti jika E merupakan identitas kiri. Nah, selanjutnya, misalkan G grup dan E identitas kanan di G, maka berlaku AE sama dengan A. Nah, seperti pembahasan sebelumnya. Selanjutnya, karena setiap grup memiliki identitas kanan juga memiliki inverse kanan, maka A elemen G ada A inverse elemen G, sehingga A inverse elemen sama dengan identitas atau E. Nah, makanya ini persamaan satunya, ini persamaan duanya. Seperti pembahasan sebelumnya juga telah dijelaskan mengapa hal demikian dapat terjadi. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh A dikali A inverse sama dengan AE. A inverse kali A sama dengan AE. Nah, A kita substitusikan dari persamaan kedua ke dalam persamaan pertama. Substitusi persamaan kedua dalam persamaan pertama. Nah, menghasilkan ini. Kemudian kita asosiatifkan. Nah, menghasilkan A inverse kali A. Nah, selanjutnya dengan menggunakan hukum pencoretan kiri diperoleh A inverse kali A sama dengan E. Nah, hukum pencoretan kiri di sini maksudnya kita coret pada masing-masing A yang sama, unsur yang sama ini di masing-masing ruas. Nah, kiri. Makanya A inverse kali A sama dengan E. Maka terbukti bahwa yang tadinya inverse kanan suatu grup juga merupakan inverse kiri dari suatu grup. A inverse merupakan inverse kiri. Nah, sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.